Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Afriani Jega, NIM 2210-2019, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai asuransi, yang dimana ini adalah tugas dari mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank, yang dimana dengan dosen pengampu Bapak Nasruddin Khalil Harahap, MH. Nah, baik, di sini yang pertama kita akan membahas itu pengertian asuransi. Seperti yang teman-teman ketahui, pengertian asuransi adalah suatu mekanisme perlindungan finansial yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada individu atau kelompok untuk mengurangi risiko kerugian akibat kejadian yang tidak terduga. Melalui asuransi, seseorang dapat mentransfer risiko kerugian finansialnya kepada perusahaan asuransi dengan pembayaran premi secara berkala. Terus asuransi ini terbagi atas dua, yang dimana itu yang pertama ada asuransi syariah dan asuransi konvensional. Terus yang kedua itu prinsip dasar asuransi, yang dimana pertama prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan ataupun pemegang polis harus memiliki kepentingan langsung atas objek yang diasuransikan, baik itu harta benda, jiwa maupun kesehatan. Terus yang kedua, prinsip itikat baik, yang dimana pihak perusahaan asuransi maupun pemegang polis harus memberikan informasi yang benar dan lengkap. Terus yang ketiga itu prinsip indemnitas, guys, yang dimana itu asuransi hanya mengganti kerugian sebesar nilai yang ditanggung, tidak lebih, sehingga tidak ada keuntungan. Terus yang keempat itu prinsip subrogasi, yang dimana setelah perusahaan asuransi mengganti kerugian, hak atas aset ataupun klaim terhadap pihak ketiga beralih kepada perusahaan asuransi. Terus guys, penyebaran risiko, yang dimana risiko yang ditanggung perusahaan asuransi dibagi kepada banyak pihak melalui premi. Terus jenis-jenis asuransi, yang pertama asuransi jiwa, di mana memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris jika tertinggal meninggal dunia. Yang kedua itu asuransi kesehatan, yang dimana ini menanggung biaya perawatan medis seperti rawat inap, operasi, dan pengobatan lainnya. Terus yang ketiga itu asuransi kendaraan, yang dimana ini dapat melindungi kendaraan kita dari risiko kerusakan atau kehilangan akibat kecelakaan, pencurian, atau bencana alam lainnya, guys. Yang keempat itu asuransi properti, yang dimana menggunakan menanggung kerugian akibat kebakaran, banjir, atau kerusakan lain pada properti. Yang kelima itu asuransi perjalanan, yang dimana memberikan perlindungan selama perjalanan seperti kehilangan ataupun kecelakaan. Yang keenam itu asuransi bisnis, yang dimana itu ini gunanya melindungi aset karyawan ataupun tanggung jawab hukum perusahaan. Terus manfaat asuransi, yang dimana yang pertama itu perlindungan finansial, mengurangi dampak kerugian finansial yang besar. Yang kedua itu manajemen risiko, memberikan rasa aman dari risiko yang tidak dapat diprediksi. Yang ketiga itu investasi dan tabungan, di mana beberapa produk asuransi juga berfungsi sebagai sarana investasi. Yang keempat itu kepastian masa depan, di mana membantu perencanaan keuangan keluarga ataupun bisnis untuk masa depan. Dengan memahami fungsi dan jenisnya, asuransi dapat menjadi bagian penting dalam hidup untuk mengelola finansial kita. Baik. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas gimana itu sejarah asuransi di Indonesia. Seperti yang kita tahu, sejarah asuransi di Indonesia ini telah melalui perjalanan panjang sejak masa kolonial hingga menjadi industri yang berkembang pada saat ini. Terus sejarah asuransi di Indonesia bisa kita mulai pada masa yang pertama itu pada masa kolonial Belanda, yang mana awal pengenalan asuransi diperkenalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda dengan berdirinya perusahaan asuransi pertama
Perusahaan ini menyediakan asuransi untuk kebakaran dan pelayaran. Terus yang kedua itu pada masa kemerdekaan yang dimana ini dimulai pada tahun 1945 sampai 1960-an gitu guys. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, banyak nih perusahaan asuransi milik Belanda yang tetap beroperasi, namun seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia itu mengambil langkah untuk menasionalisasikan perusahaan asuransi ASI. Terus yang nasionalisasi itu pada 1950-an guys. Beberapa perusahaan asuransi asing diambil alih dan diubah menjadi milik negara seperti NILLMIJ yang menjadi PT Asuransi Jiwa Raya. Terus yang ketiga itu pada masa Orde Baru. Nah, di mana ini dimulai pada tahun 1960-an sampai 1990-an guys. Yang dimana pertumbuhan perusahaan asuransi nasional pada masa ini, perusahaan asuransi nasional mulai bermunculan, baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Terus beda perusahaan. Nah, terus di sini berbeda dengan perusahaan besar yang berdiri di masa ini, antara lain PT Asuransi Jasindo. Ini pada tahun 1960 guys. Ini fokus pada asuransi umum. Terus PT Asuransi Bumi Putra pada tahun 1912, salah satu perusahaan asuransi tertua yang didirikan oleh pribumi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Terus regulasi pemerintah, di mana pemerintah mulai mengatur industri asuransi dengan lebih ketat melalui pembentukan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perusahaan. Terus guys, yang keempat itu pada masa reformasi dan modern. Itu dimulai pada pada tahun 2000-an hingga sekarang ini, yang dimana perkembangan asuransi syariah pada tahun 2000-an. Asuransi syariah mulai berkembang pesat dengan hadirnya perusahaan seperti PT Asuransi Takaful Indonesia pada tahun 1994 sebagai pelopor asuransi berbasis syariah. Terus inovasi dan teknologinya itu, dengan inovasi dan kemajuan teknologi mendorong munculnya platform asuransi digital yang mempermudah masyarakat dalam membeli polis, melakukan pembayaran dan klaim. Terus regulasi baru otoritas terus pada regulasi baru Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK yang dibentuk pada tahun 2011 mengambil alih pengawasan industri asuransi dari Departemen Keuangan untuk memperkuat regulasi dan perlindungan konsumen. Abangku. Terus yang kelima itu kondisi terkini guys. Di mana kondisi terkini mengenai asuransi itu, kita tahu kan guys, industri asuransi ini di Indonesia tumbuh dengan semakin beragam produk yang ditawarkan seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, properti, perjalanan, dan mikro. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan finansial, mendorong asuransi, meskipun tingkat penetralisasi asuransi di Indonesia ini masih relevan rendah dibandingkan dengan di negara di Asia lainnya.
Baik, mungkin dari penjelasan yang telah kita paparkan itu kita dapat mengetahui bahasanya sejarah asuransi. Baik, mungkin dari pemaparan di atas itu dapat kita ambil kesimpulan kan guys, bahasanya asuransi itu menolong finansial kita. Terus asuransi juga itu dapat terbagi atas dua, yang dimana itu asuransi syariah dan asuransi konvensional. Jika kita tidak ingin terlibat eh, bunga ataupun bunga yang besar ataupun yang tinggi ataupun riba, kita bisa menggunakan asuransi syariah yang dimana itu sekarang itu telah mudah guys mengaksesnya. Terus eh mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.